Semarak perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menggema di Kelurahan Kolhua, Kota Kupang. Festival Kolhua tahun ini dirayakan dengan penuh warna melalui parade budaya, fashion show, serta penampilan musik drum band yang memukau. Sehari sebelum perayaan puncak, warga disuguhkan dengan fashion show yang mempesona. Busana kreasi tradisional dengan sentuhan modern ditampilkan di atas panggung, membawa pesan kebanggaan terhadap kebudayaan Nusantara. Salah satunya Gaby, peserta fashion show anak yang antusias merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 dengan mengenakan kostum menarik berwarna merah putih. Karena The Fashion Show adalah terkhusus jadi puji Tuhan saya selalu mengikuti Fashion Show. Boleh ceritakan sedikit pengalaman selama di Fashion Show, terus pernah menjuarai apa aja, boleh? Pernah menjuarai berbagai lomba fashion show seperti terpilih menjadi Putri Miss Cilik 2023. Tingkat apa ya kalau boleh tahu? Apakah internasional atau menjuarainya di seputar di Kupang ya? Seputar di Kupang saja. Suasana semakin terasa saat hari berikutnya digelar parade budaya. Peserta berarak mulai dari Jembatan Petuk menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah Indonesia. Iringan musik drum band menambah kemeriahan, menggetarkan langkah demi langkah di sepanjang rute. Ratusan pasang mata menyaksikan arak-arakan indah yang pada akhirnya finish di depan Gereja Katolik Fransiskus Assisi Kolhua. Ketua Panitia Penyelenggaraan Kolhua Festival, Heru Orapau, menyampaikan agar kegiatan ini bisa menjadi dampak nyata pemuda, anak-anak, serta orang tua bersinergi bersama merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 dengan mencintai budaya. Tujuan kita mengadakan Kolhua Fest RW 001 adalah supaya mungkin anak-anak sekitar RW 001 terlebih Kelurahan Kolhua lebih mencintai budaya Republik Indonesia yang dimana pahlawan kita telah berjuang untuk memberikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Karang Taruna Kelurahan Kolhua, Deki Fagedai, mengucapkan selamat kemerdekaan negara tercinta agar sukses dan jaya selalu. Mewakili teman-teman pemuda dari Kelurahan Kolhua, saya sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Kolhua menyampaikan selamat ulang tahun ke-80 untuk negara tercinta Republik Indonesia. Sukses dan jaya selalu. Serangkaian kegiatan budaya yang berlangsung dari tari-tarian, fashion show, serta parade budaya menjadikan Festival Kolhua bukan hanya pesta seni dan budaya, melainkan juga mewujudkan syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang telah menginjak usia 80 tahun. Semarak Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Kelurahan Nefonaik gelar karnaval budaya bertema Terus Melaju untuk Indonesia Maju dengan semangat merah putih dan kolaborasi antar warga Nefonaik. Semarak Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Kelurahan Nefonaik menggelar karnaval budaya bertajuk Terus Melaju Indonesia Maju. Kegiatan ini diikuti oleh para siswa mulai dari TK, SD, SMP, hingga mahasiswa serta warga Kelurahan Nefonaik. Membuka rangkaian kegiatan karnaval, Camat Kota Lama Yanto Jalil berharap kegiatan ini bisa memupuk tali persaudaraan antar warga dengan baik dan segala perlombaan yang diadakan boleh berjalan secara sportif. Kegiatan ini bisa berjalan dengan baik
dan tunggu nilai sportivitas pada waktu perlombaan yang akan diselenggarakan. Untuk hari ini. Selain itu, Lurah Nefonaik, Josepina Ungirwalu mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat solidaritas dan kolaborasi antar warga dalam mempererat tali silaturahmi Kelurahan Nefonaik. Tujuannya yang pertama mempererat tali silaturahmi antara sesama warga Kelurahan Nefonaik yang berada di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Selain itu juga meningkatkan semangat juang dalam meraih prestasi di antara anak-anak maupun remaja dan pemuda dan semua unsur masyarakat Kelurahan Nefonaik. Kegiatan karnaval tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga memupuk semangat warga Kelurahan Nefonaik. Yanti, salah seorang warga Nefonaik, mengaku sangat antusias mengikuti berbagai rangkaian acara dengan penuh semangat dan berharap kegiatan ini semakin baik ke depannya. Antusias soalnya ini bagi para peserta karnaval, mereka mengikuti karnaval ini dengan penuh semangat, dengan semangat hari ulang tahun kemerdekaan. Lalu untuk kedepannya semoga karnaval ini semakin lebih baik. Kegiatan semarak Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi momen penting bagi warga negara Indonesia. Perjuangan pahlawan dan semangat cinta tanah air menjadi wadah gotong royong dalam memperjuangkan merah putih menuju kemerdekaan Indonesia Maju, Indonesia Emas. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Politeknik Pertanian Negeri Kupang menggelar diseminasi hasil penelitian program Berdikari 2025 di Desa Mirbaun, Kabupaten Kupang. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, resmi membuka kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas peternakan sapi di Nusa Tenggara Timur. Politeknik Pertanian Negeri Kupang menggelar kegiatan diseminasi hasil penelitian program Berdikari 2025 di Desa Mirbaun, Kecamatan Abarasi Barat, Kabupaten Kupang. Acara ini resmi dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Gubernur Melki Lakalena menegaskan, penelitian yang dilakukan Politeknik Kupang akan menjadi role model peningkatan produktivitas peternakan sapi di Nusa Tenggara Timur. Jadi yang penting kan pengusaha ada, kemudian kampus ada, kampus yang ini kampus spesifik dari pengetahuan, kemudian binaan ada, kemudian objek yang ketemu kembangkan sapi ada, dan semua tadi cerita tentu ada. Pokoknya pakan dengan komposisi yang terbaik, waktu pemberian makanan yang pas, dia punya lingkungannya, suhu dan sebagainya macam juga membuat ini sapi nyaman. Produksi kan dia punya peningkatan itu jadi bagus. Nah, tambah sekarang pemerintah juga masuk terlibat, saya pikir sih mestinya ini bisa jadi model. Dan nanti kita lihat ya, nanti kan pasti hasil penelitiannya nanti kalau Bapak kan omong dari segi yang tanggung jawab perusahaan dan ini telah dibawa. Nanti kampus akan bikin macam argumentasi ilmiah tentang ini semua. Nanti kita mungkin suatu waktu perlu dipanggungkan. Jadi setelah ada penelitian yang bagus, dia dikasih dalam sebuah diskursus atau dibicarakan secara baik di forum yang lebih luas begitu. Dan kalau ini bisa diadopsi, bisa dipakai, bisa dimana-mana lebih bagus. Kegiatan ini mengusung tema implementasi konsentrat sapi kaya pati berbasis putak dengan pendekatan pola pertanaman sen organik. Tema ini diarahkan untuk mengoptimalisasi produktivitas, kualitas, dan ketahanan jagung sebagai sumber pangan, pakan, sekaligus benih di Nusa Tenggara Timur. Penelitian kami menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan yang terbaik itu adalah potong tanam dengan pola tanam sen tabua bola meseng itu kita tanam, dan yang paling bagus untuk pertumbuhan jagung itu pada pemberian pada jagung kualitas Kabupaten Kupang, dan juga kalau kasih pupuk lokasinya itu 15 ton per hektar. Dalam kesempatan ini, dilakukan pula penyerahan sapi betina dari Persatuan Peternak dan Pengusaha Sapi Indonesia kepada peternak mitra sebagai bentuk nyata dukungan pada peningkatan populasi sapi di daerah ini.
desa, lebih khusus para petani peternak di Desa Merbau, Kabupaten Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kami pemerintah desa mengharapkan khusus untuk Politani Kupang tetap ada pendampingan untuk kelompok-kelompok tani yang ada, sehingga petani peternak yang ada di Merbau dan Kabupaten Kupang tetap berkelanjutan dan tujuan terakhir untuk kesejahteraan para petani peternak di Kabupaten Kupang, lebih khusus Desa Merbau. Politani Kupang bersama pemerintah daerah, masyarakat, serta Pepsi terus berkomitmen mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi sapi dan gudang ternak Indonesia melalui penelitian dan pengembangan, serta peningkatan produktivitas sapi Bali. Dari Kupang, tim liputan Timur TV melaporkan. Ayo bangun Kabupaten Kupang, ayo bangun NTT. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kupang dan memantau program koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelurahan Penfui Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Momen kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan menjadi kunjungan pertama sejak Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan KDMP/KKMP secara nasional. Kedatangan Menko Pangan Republik Indonesia disambut oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena di Bandara El Tari, Kupang. Menko Pangan memantau langsung aktivitas Koperasi Merah Putih di Penfui Timur. Presiden tidak ingin ada rakyatnya yang tidak seperti. Oleh karena itu kekuatan ekonomi, pemberdayaan harus dimulai dari desa. Yang hampir 28 tahun ini agak ketiga. Jadi kalau dulu konsepnya itu KUD dikasih uang, pinjam setahun tutup, iya kan? Kali ini tidak, konsepnya dadakan. Ya, maka dikasih usaha, baik kasih usaha yang menguntungkan. Yang paling penting dari pemerintah melalui BUMN harus berpihak. Menko Pangan mengatakan Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas nasional dalam pengembangan koperasi berbasis desa dan kelurahan. Dari Kupang, tim Timur TV melaporkan. Samoa kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Kupang. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.